Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisis hubungan biaya, volume, dan laba, atau cost, volume, profit. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Neti Purnamasari dari kelas Manajemen 21C. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Dr. Gustian Juanda. Sebelumnya, materi yang akan saya sampaikan ada 6. Yang pertama, definisi analisis cost volume profit. Yang kedua, manfaat analisis cost volume profit. Yang ketiga, perilaku biaya. Keempat, analisis impas. Kelima, teknik grafik. Keenam, contoh analisis cost volume profit. Yang pertama, definisi analisis cost volume profit. Analisis cost volume profit atau sering disingkat dengan analisis CPV adalah sebuah teknik akuntansi yang digunakan untuk membantu mengidentifikasi pengaruh volume penjualan dan biaya produk terhadap laba operasi bisnis. Dengan menggunakan analisis cost volume profit, para pengambil keputusan dapat memahami bagaimana pengaruh perubahan volume penjualan, harga, dan biaya variabel terhadap laba perusahaannya, sehingga dapat menentukan keputusan yang tepat dalam mengelola bisnisnya. Analisis CPV juga dapat membantu pengusaha untuk menentukan tingkat penjualan atau volume penjualan yang tepat untuk mencapai pendapatan yang ditargetkan. Lanjutan analisis CPV, biaya produk di sini dapat berupa biaya tetap dan juga biaya variabel yang dikeluarkan perusahaan. Dan yang dimaksud dengan volume adalah jumlah produk yang dijual, sedangkan profit atau laba adalah jumlah uang yang dihasilkan dari penjualan produk setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan produk tersebut. Analisis CPV ini merupakan jenis analisis yang sering digunakan oleh perusahaan untuk menentukan titik impas atau break-even point perusahaannya. Kemudian, ada manfaat analisis cost volume profit. Di sini ada 4 manfaatnya. Yang pertama, analisis CPV memberikan pemahaman yang jelas dan sederhana tentang tingkat penjualan yang diperlukan untuk mencapai break point atau titik impas tanpa utang dan tidak rugi. Tanpa untung dan tidak rugi. Yang kedua, analisis CPV membantu pengambilan keputusan dalam memperkirakan biaya dan laba yang diakibatkan oleh perubahan volume. Yang ketiga, analisis CPV membantu manajemen untuk menganalisis keberlangsungan sebuah bisnis. Hal ini dikarenakan analisis CPV ini dengan jelas membagi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang keempat, manfaatnya yaitu dengan menganalisis pengaruh perubahan dalam biaya tetap dan variabel untuk membantu manajemen menentukan tingkat produksi yang optimal. Kemudian, materi selanjutnya yaitu tentang perilaku biaya. Yang pertama ada biaya variabel. Biaya-biaya yang totalnya selalu berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan, baik produk atau penjualan perusahaan. Contoh biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, komisi penjualan yang didasarkan pada persentase dari hasil penjualan. Biaya variabel total mempunyai perilaku selalu berubah sesuai dengan perubahan volume produksi, sedangkan biaya variabel per unit mempunyai perilaku yang tetap meskipun volume produksi berubah. Yang kedua ada biaya tetap, yaitu biaya-biaya yang dalam jarak kapasitas tertentu totalnya tetap meskipun volume kegiatan perusahaan berubah-ubah. Biaya tetap secara total relatif tidak berubah pada berbagai tingkat volume produksi, sedangkan biaya tetap setiap unit akan selalu berubah pada berbagai tingkat volume produksi. Yang ketiga yaitu biaya semi variabel, yaitu biaya-biaya yang totalnya selalu berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Berubahnya biaya ini tidak dalam tingkat perubahan yang konstan. Pada biaya semi variabel terkandung unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel. Biaya semi variabel dapat dibedakan pada tingkat perubahannya semakin tinggi dan yang tingkat perubahannya semakin rendah. Kemudian ada pola perilaku dan fungsi biaya.
Penentuan pola perilaku biaya berkaitan dengan pemisahan biaya ke dalam unsur biaya tetap dan biaya variabel untuk keperluan perencanaan dan pengendalian biaya. Hubungan antara biaya total dengan volume kegiatan perusahaan dinyatakan dalam fungsi biaya, yaitu biaya total sama dengan biaya tetap total ditambah biaya variabel total. Untuk penyederhanaan, dianggap pola tersebut berbentuk linear atau garis lurus. Oleh karena itu, berlaku asumsi yang pertama, hubungan teknik antara input dan output bersifat linear. Yang kedua, jumlah input yang diperlukan harus sama dengan jumlah input yang digunakan. Yang ketiga, harga perolehan input bersifat linear dengan kuantitas input yang digunakan. Materi selanjutnya yaitu tentang analisis impas. Analisis impas merupakan salah satu bentuk analisis hubungan antara biaya, volume, dan laba. Digunakan sebagai salah satu alat bagi manajemen untuk menyusun perencanaan laba. Ada beberapa teknik dalam analisis impas. Yang pertama yaitu teknik aljabar. Impas ditentukan menggunakan persamaan aljabar, yaitu penghasilan total sama dengan biaya tetap total ditambah biaya variabel total. Kemudian, jika diasumsikan harga jual per unit sama dengan P dan unit yang dijual atau diproduksi sama dengan X dan biaya tetap total sama dengan A, biaya variabel total sama dengan B. Secara aljabar, impas dinyatakan dengan rumus X sama dengan A dibagi P dikurangi B. Yang kedua, rumusnya P, X sama dengan A dibagi 1 dikurangi B per P. Kedua persamaan tersebut dapat dinyatakan menjadi impas dalam bentuk rupiah, yaitu biaya tetap total dibagi 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Adapun untuk impas unit, rumusnya biaya tetap total dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Untuk memudahkannya, di sini ada salah satu contoh, yaitu harga jual per unit yaitu 30.000, biaya variabel per unit 16.500, biaya tetap total per tahun 148.500, maka impas dapat dihitung sebagai berikut. Maka kita masukkan rumus yang pertama yaitu impas rupiah 148.500 dari biaya tetap total per tahun dibagi 1, satunya rumus, dikurangi 16.500 yaitu biaya variabel per unit dibagi 30.000 yaitu harga jual per unit. Maka hasilnya yaitu Rp330.000. Untuk impas per unit, maka 148.500 yaitu biaya tetap total per tahun dibagi 30.000 yaitu harga jual per unit dikurangi 16.500 yaitu biaya variabel per unit, maka hasilnya yaitu 11 unit. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa agar perusahaan memperoleh impas maka harus menjual produknya sebanyak 11 unit atau senilai 330.000. Kemudian ada beberapa asumsi tentang analisis impas. Yang pertama, harga jual per unit tidak berubah-ubah pada berbagai volume penjualan. Perusahaan berproduksi pada jarak kapasitas yang relatif konstan. Kedua, biaya dapat dipisahkan dalam biaya tetap dan biaya variabel. Yang ketiga, jumlah perubahan persediaan awal dan persediaan akhir tidak berarti. Yang keempat, jika perusahaan menjual lebih dari satu macam produk, komposisi produk yang dijual dianggap tidak berubah. Materi selanjutnya yaitu teknik grafik. Titik impas merupakan pertemuan antara grafik penghasilan total dengan grafik biaya total dalam satu bidang sumbu tegak, yaitu penjualan atau biaya dalam rupiah, dan sumbu datar yaitu volume penjualan atau produksi dalam unit. Sebelum membuat grafik, terlebih dahulu dibuat perhitungan penghasilan total pada berbagai tingkat volume kegiatan, baik penjualan atau produksi dalam jarak kapasitas tertentu. Di sini bisa dilihat grafik titik impas dengan penjualan, unit yang terjual, dengan biaya tetap, biaya variabel, total biaya, total penjualan. Jika grafiknya naik ke atas sama dengan untung, jika hasilnya grafiknya ke bawah sama dengan rugi. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang analisis
CFVV terhadap perubahan harga jual per unit. Perubahan harga jual akan mempengaruhi volume penjualan dan laba perusahaan. Contohnya, jika perusahaan berencana menaikkan harga dari 2.000 per unit menjadi 2.500, jika volume penjualan tetap yaitu 140 unit, total biaya tetap yaitu 40.000, biaya variabel per unit 1.500, maka akan mempengaruhi laba dari 30.000 menjadi. Di sini kita masukkan angka-angkanya dengan rumus. Yang pertama yaitu 2.500 dari harga jual per unit yang baru dikali 140 yaitu unit tetapnya sama dengan 40.000 dari biaya tetap ditambah 1.500 dari biaya variabel per unit dan 140 dari penjualan tetap ditambah C. C di sini yaitu yang akan kita cari. Yang pertama berarti 2.500 dikali 140 sama dengan 350 dan 1.500 dikali 140 ditambah 40 sama dengan 250 ditambah C. C-nya kita pindahkan ke kiri, maka 350 kita pindah ke kanan. Jika pindah ke kanan, maka menjadi pengurangan. 350 dikurangi 250 sama dengan 100. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan, dengan biaya dan volume penjualan tetap, adanya kenaikan harga jual 25% akan berakibat terhadap kenaikan laba sebesar 70.000 atau 2,33 kali. Dari awalnya 30.000, labanya menjadi 100.000. Contoh yang kedua yaitu analisis CFVV terhadap perubahan volume penjualan. Perubahan volume penjualan akan mempengaruhi laba perusahaan dan total biaya. Contohnya, kita masih menggunakan rumus yang tadi dengan contoh yang berbeda, yaitu jika perusahaan menetapkan penjualan sebanyak 175 unit dengan harga jual tetap 2.000 per unit, total biaya tetap 40.000, biaya variabel per unit 1.500, maka akan mempengaruhi laba dan total biaya menjadi, kita masukkan yang pertama yaitu 2.000, yaitu harga jual tetapnya, dikali 175, yaitu penjualan, sama dengan 40.000, yaitu biaya tetap, ditambah 1.500, biaya variabel, dikali 175, yaitu penjualan unit, ditambah C. Maka 2.000 dikali 175, hasilnya 350.000, kemudian 1.500 dikali 175 ditambah 40, hasilnya 2.500 ditambah C. C-nya kita pindahkan ke sebelah kiri, 350-nya pindah sebelah kanan, maka menjadi dikurang. 350 dikurangi 2.500 sama dengan 47.500. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan harga jual tetap, adanya kenaikan volume penjualan dari 140 menjadi 175 unit akan berakibat terhadap kenaikan laba sebesar 17.500 dari 30.000 menjadi 47.500 atau 58,3%. Contoh yang ketiga yaitu analisis CFVV terhadap perubahan biaya variabel per unit. Perubahan biaya variabel per unit akan mempengaruhi laba perusahaan dan total biaya. Contohnya, jika biaya variabel naik dari 1.500 menjadi 1.600, serta harga jual per unit, total biaya tetap, dan volume penjualan tetap, maka akan mempengaruhi laba dan total biaya menjadi, kita masukkan 2.000. Contohnya, angkanya sama dengan contoh soal sebelumnya, hanya berbeda di biaya variabelnya. Maka kita masukkan semuanya. 2.000 dikali 140, hasilnya 280.000, sama dengan 1.600 dikali 140 ditambah 40, hasilnya 264.000. C-nya kita pindahkan ke sebelah kiri, 250-nya pindah ke sebelah kanan, dikurangi 264.000, hasilnya C sebesar 16.000. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan adanya kenaikan biaya variabel per unit dari 1.500 menjadi 1.600 per unit akan menyebabkan penurunan laba dari 14.000
penurunan laba sebesar 14.000 dari 30.000 menjadi 16.000. Contoh soal selanjutnya yaitu analisis CTV terhadap perubahan total biaya tetap. Perubahan total biaya tetap akan mempengaruhi laba perusahaan dan total biaya. Contohnya, jika total biaya tetap naik dari 40.000 menjadi 50.000, sementara harga jual per unit total biaya variabel dan volume penjualan tetap, maka akan mempengaruhi laba dan total biaya. Menjadi, kita masukkan angka-angkanya sama seperti sebelumnya, 2.000 dikali 140 sama dengan 280.000, 1.600 dikali 140 ditambah 50.000 sama dengan 260.000 ditambah C. C kita pindahkan ke sebelah kiri, 280.000 pindah ke sebelah kanan dikurangi 260.000, maka nilai C sebesar 20.000. Dari data tersebut dapat disimpulkan adanya kenaikan total biaya tetap dari 40.000 menjadi 50.000 akan menyebabkan penurunan laba dari laba sebesar 10.000 dari awalnya 30.000 menjadi 20.000. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.